誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai informasi terbaru seputar dunia baku hantam Tokyo Revengers. Dari judul seharusnya kalian sudah pada tahu kan apa yang akan kami bahas. Yap, benar banget. Topik utama kita kali ini adalah mengenai siapakah yang akan melakukan pengkhianatan selanjutnya pada pertempuran terakhir antara geng Tokyo Manji generasi kedua melawan geng Kanto Manjikai. Oh iya, semua pembahasan kami kali ini bersumber langsung dari akun Twitter resmi Ken Wakui Sensei, bukan dari fan arts. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Yang menjadi masalah adalah beliau meminta kita untuk menebak apa maksud dari petunjuk yang telah dia berikan kepada kita semua melalui gambar-gambar yang telah dia posting pada 2-3 hari yang lalu. Oleh karena itu, bagi kalian yang tidak suka dengan konten diskusi dan juga prediksi, kalian bisa langsung skip aja ya video ini dan tunggu sampai chapter resminya terbit pada hari Selasa besok. Sebaliknya, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan di atas, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Kakucho pada chapter 254 kemarin, pasti banyak banget yang penasaran dan juga bertanya-tanya mengenai siapa lagi yang mungkin akan berkhianat kepada Maiki dan malah membantu atau memihak Hanagaki Takemichi. Tidak sedikit asumsi yang bermunculan di semua media sosial, mulai dari Mucho, Ran dan Rindo Itani, serta Wakasa dan juga Arashi Keizo. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan semua asumsi itu, apalagi masih banyak misteri yang belum berhasil diungkap pada manga baku hantam ini. Namun di antara semua nama di atas, kali ini Oji-san akan membahas salah satu nama yang paling potensial akan melakukan pengkhianatan dalam waktu dekat ini, yaitu Ran dan juga Rindo Aitani. Banyak banget alasan yang mendukung mengenai pengkhianatan yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu pada video kali ini Oji-san akan mencoba menjelaskan semuanya dengan singkat dan juga padat supaya lebih mudah dipahami. Kita mulai dari alasan yang pertama. Berdasarkan cerita sampingan atau side story yang sudah pernah diposting oleh Ken Wakui pada akun Twitter resminya, ternyata terdapat sebuah fakta baru, yaitu Rindo dan Hajime Kokonoi sudah berteman sejak mereka masih sangat kecil, atau tepatnya ketika mereka berdua masih berusia 13 tahun. Selain itu, Rindo juga berperan sebagai informan atau sumber informasi bagi Hajime Kokonoi. Itulah alasan kenapa Kokonoi bisa mengetahui dengan cepat tragedi penembakan yang dilakukan oleh salah satu anggota geng Roku Hara Tandai yang berlokasi di taman bermain pada malam festival Tanabata. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton video Oji-san 3 minggu yang lalu ya, di mana dalam video itu penjelasan mengenai alasan pertama ini sudah dibahas dengan lebih terperinci. Intinya, faktor kedekatan Koko dan Rindo yang mungkin saja akan membuat Rindo melakukan pengkhianatan kepada Maiki, serta malah membantu Kokonoi dan juga Inui yang pada saat itu sudah kalah berduel melawan dua orang legenda Black Dragons generasi pertama, yaitu Wakasa dan juga Benkei. Selanjutnya kita masuk ke alasan yang kedua. Lagi-lagi sumber untuk alasan yang kedua ini masih sama, yaitu postingan dari akun Twitter Ken Wakui Sensei, berupa sebuah official art atau gambar resmi tentang cerita sampingan Tokyo Revengers. Pada postingan ini dapat kita saksikan bersama-sama sebuah plot twist gila yang membuat para fans manga baku hantam ini luar biasa terkejut, yaitu ternyata Itani bersaudara dan Kawata bersaudara tidak benar-benar saling bermusuhan dan juga tidak saling membenci satu sama lain. Bahkan keduanya justru cenderung memiliki hubungan love-hate relationship. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas dari official art yang ada di layar ini, di mana pada gambar itu nampak Kawata bersaudara dan juga Haitani bersaudara sedang menikmati pemandian air panas bersama-sama. Entah mereka bertemu dengan sengaja atau tidak, yang jelas dari gambar itu terlihat bahwa kedua pasangan ini sedang menikmati mandi air panas di satu kolam yang sama. Menariknya, pada momen ini pasangan Sota dan juga Nahoya Kawata justru terlihat sangat santai, serta tidak mempedulikan Ran dan Rindo Itani yang ada di sampingnya. Sebaliknya, Rindo Itani justru tanpa henti memandangi Sota dan Nahoya sambil memasang wajah penasarannya. Di momen ini, Rindo pun sempat berkata kepada Ran, "Hei kak, ada orang yang kita kenal mandi tepat di sebelah kita. Bagaimana menurutmu? Mau kita hajar saja di sini?" Mendengar perkataan adiknya barusan, Ran justru malah terlihat dengan santai mencoba menasihati atau memarahi Rindo. "Hah, bodoh banget kau ya. Jangan coba-coba membuat keributan di tempat pemandian panas atau di tempat umum seperti ini."
Melihat respon dari kakaknya tersebut, Rindo pun tanpa basa-basi langsung menjawab, "Haha, tenang saja kak, aku cuma bercanda." Wow, menarik banget ya. Berdasarkan interaksi dari mereka berempat, maka bisa kita simpulkan, yaitu meskipun pada arc Tenjiku mereka sempat bermusuhan, namun setelah kematian Izana dan setelah Toman dibubarkan, Ran Haitani sama sekali tidak ada niat untuk memulai keributan lain lagi. Atau Ran Haitani tidak tertarik untuk mengajak berkelahi pasangan iblis kembar Toman itu. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh Nahoya Kawata, di mana pada momen itu Nahoya malah terlihat tertawa-tawa sambil duduk tepat di sebelah Ran Haitani. Sederhananya, sebagai kakak paling tua di dalam keluarga Yokohama Tenjiku, Ran Haitani memiliki sikap paling dewasa di antara semuanya. Ran tahu kapan waktunya untuk bertarung dan kapan waktunya untuk berhenti. Selain itu, Ran juga merupakan tipe berandalan yang tidak asal bergerak tanpa tujuan yang jelas. Hal tersebut sebenarnya sudah dapat kita buktikan pada saat pertarungan dirinya melawan Mitsuya Takashi. Di mana pada momen itu, Ran yang sudah tidak sanggup berdiri lagi pun akhirnya secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya sudah kalah dari Mitsuya. Kemudian alasan ketiga sekaligus alasan terakhir adalah keputusan dari Kakucho. Ingat kan pada chapter minggu lalu Kakucho sudah memutuskan untuk membuat aliansi sementara dengan Takemichi dan geng Toman generasi kedua. Nah, jika pemimpin dari mereka semua saja sudah memutuskan bahwa Kanto Manji tidak layak untuk mereka perjuangkan, maka semua anggota Tenjiku lainnya sudah pasti akan menuruti perintah Kakucho dan ikut berkhianat kepada Maiki, dengan cara membantu Toman untuk dapat memenangkan pertempuran besar kali ini. Menarik banget bukan? Dari semua alasan di atas maka bisa kita tarik dua hipotesa lagi. Pertama, Ran dan Rindo Haitani memiliki kemungkinan paling besar untuk mengkhianati Maiki dan bergabung ke dalam geng Toman. Kedua, Rindo mungkin akan datang membantu Kokonoi dan juga Inoue, sedangkan Ran mungkin akan datang membantu Mitsuya ataupun Souta Kawata. Ingat, Ran Haitani merupakan salah satu karakter yang memiliki tanda keramat berupa emoji malaikat pada setiap gambarnya. Bagaimana jika pada akhirnya nyawa dari Mitsuya ditukar dengan nyawa dari Ran Haitani? Dan bagaimana jika Rindo gagal menyelamatkan Koko hingga pada akhirnya Kokonoi tetap terbunuh di perang besar kali ini? Tentu saja jika semua hal tersebut sampai terjadi, maka misi Takemichi untuk membawa pulang Maiki bisa kita katakan gagal total. Andaikan Toman menang, Takemichi tetap kehilangan orang yang berharga dalam hidupnya. Oh iya, sekali lagi Oji-san sampaikan ya, bahwa semua isi video ini hanyalah analisa ringan dari Oji-san saja. Kami yakin Ken Wakui akan kembali memberikan plot twist gila lagi dalam manga Baku Hantam ini. Tidak menutup kemungkinan hal sebaliknya justru terjadi, di mana malah Ran Haitani lah orang yang akhirnya membunuh Mitsuya. Walaupun hal tersebut sangat mustahil sekali terjadi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam.